Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فهذا لقاؤنا قبل العطلة، عطلة رمضان وشوال، قبل الأخير. وعندنا إن شاء الله قبل العطلة لقاء واحد insyaallah. Ini merupakan pertemuan sebelum terakhir sebelum kita liburan Ramadan dan Syawal. Kita masih ada satu pertemuan lagi setelah ini insyaallah. Alhamdulillah kita telah sampai kepada permasalahan atau pembahasan wakaf. Kita masih di wakaf yang ittirari, wakaf yang terpaksa. Kaidahnya dimanapun kita berhenti, insya Allah ma'dzur, diberi uzur. Namun ada beberapa poin yang perlu untuk diperhatikan oleh seorang qari, hatta tatkala dia terpaksa berhenti pun dia memperhatikan kaidah tersebut. Yang pertama tentang wakaf di kalimat atau kata yang berakhiran ta, ta'nis. Apakah diakhiri dengan ta marbutah atau ta mabsutah? Maka ini ada aturannya. Kita berhenti dengan mengucapkan huruf apa? Maka sesuai dengan apa yang tertulis di mushaf dengan rasm Utsmani, dengan tulisan mushaf yang standar. Dan sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa penting untuk memiliki mushaf yang standar, terbitan Madinah, terbitan King Fahad, percetakan Al-Quran King Fahad yang ada di Madinah. Dan sekarang sudah banyak, alhamdulillah, yang mengikuti standar ini. Supaya ketika kita menghafal Al-Quran, apa yang kita hafalkan, kita baca sesuai dengan tulisan atau rasm standar tersebut. Kalau suatu saat ketika kita membaca berdasarkan hafalan kita, karena ketika kita menghafal, kita menggunakan mushaf yang standar, sehingga kita tidak keliru. Berhenti dengan membaca huruf apa di kata-kata tersebut. Contoh kata-kata yang berakhiran dengan ta marbutah namun terkadang dituliskan dengan ta mabsutah: ni'mah, rahmah, imra'ah, sunnah, la'nah, ma'siyah, baqiyah, dan seterusnya. Pokoknya lihat mushaf standar. Kemudian kita membahas tentang bagaimana kalau seandainya wakaf
terpaksa itu terdapat pada kata ayyuha yang tidak ada alifnya. Ya ayyuha yang tidak ada alifnya sehingga dibaca ayyuh. Maka sesuai atau persis seperti apa yang tertulis. Gak ada alifnya berarti kalau wakaf di situ maka dengan huruf ha ayyuh. Kemudian yang terakhir pada pembahasan yang lalu, pertemuan yang kemarin, bagaimana wakaf di huruf lam yang terpisah dari isim majrurnya. Karena secara imla'i, ejaan ketika kita menuliskan bahasa Arab, huruf jar itu bersambung dengan isim majrurnya. Tetapi di dalam penulisan Al-Quran ada keadaan-keadaan atau tempat, dan disebutkan oleh penulis di sini ada 4 tempat dalam Al-Quran di mana lam sebagai huruf jar terpisah dengan isim majrurnya. Kama lihaula, ma lihadzal kitab, wa qalu ma lihadzal rasul, kama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Nah, ini kalau berhenti di huruf lam tersebut maka disukunkan. Famal, ya, berhenti secara terpaksa. Berikutnya kita akan lanjutkan al-waqfu ala harfil maddi al-mahdhufi rasman. Waqaf pada huruf mad yang dihilangkan secara rasm, secara tulisan mushaf Utsmani. Misalnya pada kata yuhyi, yuhyi wa yumit. Nah, kalau kita menilik dan menelusuri kata-kata yuhyi ini, semuanya di dalam Al-Quran rasm Utsmani ini ya-nya cuma satu, ya, yuhyi, tapi dibaca panjang karena di belakang ya yang harokat kasrah itu ada ya kecil, ya unsaghirah, untuk menandakan matnya, panjangnya. Jadi dia dianggap seakan-akan ada ya sukun di situ sehingga bacanya panjang. Yuhyi. Nah, kalau dulu tidak ada ya kecil itu. Ditulis cuma dengan satu ya saja menurut rasm mushaf Utsmani. Nah, bagaimana kalau seandainya kita berhenti yuhyi wa yumit, uhyi, yastahyi, itu ya-nya satu. Adapun di belakang ya itu tanda mat, dan itu datang setelah zamannya Utsman. Ya, setelah adanya ulama yang memprakarsai untuk memberikan harakat atau memberikan titik, bahkan sebelumnya baru kemudian harakat, dalam rangka untuk membantu orang agar tidak salah membaca karena tidak ada tanda mat sehingga seakan-akan dibaca pendek padahal itu panjang. Yastahi. Jadi tertulis rusimat kullun min hadhil kalimati biya'in wahidah. Tertulis masing-masing kata ini dengan satu ya. Wa tuqa'u biya'ain. Namun dibaca dengan dua ya. Al-ula maksurah wa tsaniyah sakinah maddan tabi'iyan. Dibaca dengan dua ya, yang pertama baris kasrah halaman 89. Yang pertama baris kasrah, ya yang pertama barisnya kasrah, wa tsaniyah sakinah. Yang kedua sukun maddan tabi'iyan. Dibaca
secara mad tabi'i, dengan panjang mad tabi'i, yaitu 2 harokat. Kemudian halaman 90, contoh yang lain, talwu. Talwu. Ini wawnya rusimat biwawin wahidah. Kata ini ditulis dengan waw yang satu. Talwu. Adapun di belakang huruf waw itu ada waw kecil. Kemudian diberi di atas waw kecil itu seperti tanda mat. Ya, tulisan mat yang seakan-akan bentuknya seperti pedang panjang. Talwu. Ditulis waw yang satu dengan satu waw. Wa tuqra'u biwawain. Namun dibaca dengan 2 waw. Al-ula madmumatun, yang pertama dhammah, wa tsaniyatu sakinatun maddan tabi'iyan. Sedangkan waw yang kedua sukun, maddan tabi'iyan, dan dibaca panjang dengan mad tabi'i, seukuran mad asli. Adapun kata-kata yang lain, yuhyillahu, ya, yuhyillahu, yuhyil mauta, la muhyil mauta, yuhyil 'idhama, yuhyil arda, rusimat biya'in wahidah. Semuanya tertulis dengan ya yang satu. Wa tuqra'u waslan biya'in wahidatin maksurah. Kalau dibaca secara wasal sambung seperti yang tadi saya contohkan, maka dibaca dengan ya yang satu, yaitu ya yang berharakat kasrah. Yuhyillah, ya, disambung waslan. Wa yuqafu 'alaiha biya'ain. Namun kalau diwakaf di kata tersebut, misalnya surat Al-Baqarah ayat 73, yuhyillahu, ya, yuhyillahu. Nah, kita berhenti di yuhyinya. Bagaimana cara membacanya, cara wakafnya? Maka wakafnya dia yang kedua, panjang, yuhyi, walaupun di situ tidak tercantum ya yang kedua. Karena kita sudah tahu yuhyi sebelumnya, bahkan secara bahasa Arab kita tahu itu fi'il mudhari', yuhyi panjang, ya, diakhiri dengan ya yang sukun, yuhyi, ya huruf illah. Nah, kalau diwakaf di kata tersebut, di kata-kata yuhyi, la muhyi, maka dibaca panjang. La muhyi. Jangan la muhyi. Yuhyillah, kalau kita wakaf di yuhyi, kemudian kita baca yuhyi, ini keliru. Jadi kita nakal, kita pindahkan harakat ya ke harakat haknya, sehingga kita baca yuhyi, ini keliru. Jadi diwakaf pada kata tersebut dengan 2 ya. Ya yang pertama kasrah dan ya yang kedua sukun, dan panjangnya tabi'i. Misalnya la muhyil mauta, kita berhenti di la muhyinya. Bagaimana? La muhyi, panjang. La muhyi. Namun untuk memulai kembali kita harus mengulang, ya. La muhyil mauta, gitu. Ingat, kita masih berbicara tentang wakaf ittirari, wakaf yang terpaksa. Baik, selanjutnya pembahasan tentang al-maqtu'u wal-mausul. Al-maqtu' wal-mausul, yang terpotong dan yang tersambung. Jadi ada 2 kata di dalam
bahasa Arab itu terkadang ditulis secara bersambung, terkadang ditulis secara terpisah. Nah, kalau terjadi dalam Al-Quran, bagaimana tata cara kita membacanya? Apalagi kalau berbicara tentang wakaf. Nah, apakah kalau seandainya bersambung, bolehkah kita berhenti di kata yang pertama? Bersambung ya. Boleh nggak berhenti di kata yang pertama? Bagaimana kalau keadaannya dua kata itu memang ditulis secara terpisah? Kalau kita mau wakaf, boleh nggak kita wakaf di kata yang pertama? Nah, ini akan menjadi pembahasan tentang al-maqtu'u wal mausul, yang terpotong dan yang bersambung. Maksudnya apa? Terkadang ada dua kata dalam bahasa Arab dan itu terdapat dalam Al-Quran, di mana dua kata itu ditemukan dalam beberapa tempat ditulis secara bersambung. Namun di lain tempat ditulis secara terpisah. Nah, untuk yang model seperti ini, bagaimana tata cara wakaf? Ya, idza rusimat kalimatan muttasilatan, apabila tertulis dua kata yang bersambung. Jadi kalau dua kata tersebut ditulis secara bersambung, yuqafu 'ala tsaniyati minhuma, maka kaidahnya diwakaf pada kata yang kedua. Karena bersambung, nggak boleh kita putus mau wakaf di eh, kata yang pertama dari dua kata yang disambung tadi, nggak bisa. Harus usahakan walaupun muttar, terpaksa berhentinya, kita usahakan untuk wakaf di kata yang kedua karena dia bersambung. Mislu contohnya wa allawis ya, wa allawis taqamu. Nah, ini wa allaw kalau kita mau berhenti karena muttar, teguan atau bersin, batuk dan lain sebagainya, maka berhentinya di kata yang kedua yaitu law. Karena wa allawi itu asalnya adalah gabungan dari an dan law. Wa an law, asalnya wa an law. Kemudian karena disambung atau digabung penulisannya, maka nunnya melebur atau idgham ke lam sehingga lamnya diberi tasdid. Wa allawi. Nah, ini bisa dilihat dalam surat Al-Jin. Kalau kita mau wakaf, kita harus wakaf di kata yang kedua, yaitu di kata law. Wa allau. Kemudian untuk dua kata li'an sama la, an la. Kalau seandainya ditulis bersambung muttasilatan menjadi li'alla, maka kalau kita wakaf nggak boleh wakaf di an. Tulisannya li'alla gitu ya, ada tasdidnya. Nunnya kan idgham. Nah, kita tidak boleh wakaf di nun, di an. Karena nggak sesuai dengan tulisan. Tulisannya li'alla, tasdid la. Maka harus berhenti di kata yang kedua, la. Li'alla. Kemudian dua kata yang ditulis bersambung yaitu wa in dan ma. In ma. Nah, ini kalau bersambung dibaca jadi idgham. Nunnya ke mim. Wa imma, mimnya bertasydid, dengung. Wa imma. Nah, kalau kita wakaf tidak boleh wakaf di in. Wa in, wa imma, harus berhenti di ma. Wa imma. Kemudian dua kata yang lain yang terkadang ditulis bersambung yaitu min dan ma. Mimma. Nah, itu kalau ditulis secara bersambung, nggak boleh kita berhenti di yang pertama, wamin. Harus berhenti di yang kedua, ma, wamimma. Kemudian contoh yang lain, dua kata yang biasanya ditulis bersambung, bi sama. Nggak boleh berhenti di bisa, jadi dibaca bis.
Mau berhenti ya? Bis. Sama. Jadi harus berhenti di kata yang kedua yaitu ma. Sama. Nah, kata sama ini dijelaskan oleh beliau selalu maqtu'atun daiman, terpisah selamanya. Ada maudhi'ain, kecuali di dua tempat, di surat Al-Baqarah dan surat Al-A'raf. Selebihnya terpisah. Ya, sama yang bersambung hanya di dua tempat. Wa idza kutibata munfasilataini yuqafu 'ala al-ula aw ats-tsaniyah hasab al-ittirab. Namun apabila tertulis secara terpisah, dua kata ditulis secara terpisah, maka diwakaf boleh pada yang pertama atau yang kedua, hasab al-ittirar, tergantung keterpaksaannya di mana. Artinya terpaksa boleh milih. Nah, terpaksa boleh milih. Wa ilaika bayanu mawadhi'iha fil Qur'anil Karim. Dan berikut ini penjelasan tentang tempat-tempatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi yang terpisah itu lebih banyak. Allah misalnya ya, Allah dalam surat Al-A'raf ada beberapa tempat, surat Taubah, surat Hud, surat Hajj, Yasin, Dukhan. Allah karena memang itu asalnya. An satu kata, la satu kata. Maka ketika ditemukan di dalam Al-Quran disambung Allah, maka kalau disambung nggak boleh berhenti di an, namun harus di la Allah. Tapi kalau memang secara tulisan memang sudah dipisah atau terpisah, maka kalau wakafnya ittirar terpaksa boleh wakaf di yang pertama, boleh yang kedua. An atau Allah. Kemudian imma tadi. Sebelumnya kan kita membahas kalau bersambung. Nah, sekarang kalau terpisah, maka boleh berhenti di in, boleh berhenti di ma. Wa imma. Nah, untuk imma ini cuma satu-satunya dalam Al-Qur'an yang tidak bersambung. Jadi yang terputus ya. Wa in dan ma yang ditulis secara terpisah. Hanya dalam surah Ar-Ra'd ayat 40. Tidak ada yang kedua dalam Al-Qur'an. Namun selain Al-Qur'an, di nas selain Al-Qur'an banyak ya. Kemudian amma, an dan ma. Ini juga sama seperti imma, tidak ada duanya dalam Al-Qur'an. Hanya ditemukan secara terpisah antara an dan ma-nya dalam surat Al-A'raf ayat 166. Kemudian mimma, min dan ma. Kalau terpisah seperti itu, boleh berhenti di min, boleh berhenti di ma. Kemudian amman, boleh berhenti di am, boleh di man. Alam, maqtu'atun haitsu ma warada fil Qur'an. Ini selalu terpisah dimanapun dia ditemukan dalam Al-Quran. Maka boleh berhenti di an, boleh berhenti di lam. Illam, kalau alam tadi semuanya terpisah ya dalam Al-Quran. Illam maqtu'atun daiman, hukum asalnya dia selalu terpisah, ada mawdi'an wahida, kecuali satu tempat, yaitu dalam surat Al-Hud ayat 14. Fa illam yastajibu, kalau bersambung maka tidak boleh berhenti kecuali di kata yang kedua. Fa illam. Kemudian innama, kalau terpisah karena kebiasaannya atau biasanya bersambung. Innama, kebanyakannya bersambung. Namun kalau terpisah maka boleh berhenti di inna atau di ma. Innama. Kemudian annama wa annama. Ini juga kalau terpisah boleh berhenti di anna wa annama. Ya. Kemudian wahaitsuma.
yang hanya ditemukan di dalam Al-Quran di 2 tempat. Dalam surah Al-Baqarah semuanya. Wahai boleh atau berhenti di ma. Wahaitsuma. Nah, kalau berhenti di hai, maka terjadi hukum bacaan yaitu yang disebut dengan madlid. Wahai, jadi panjang. Kullima. Nah, kalau terpisah maka boleh berhenti di kul, boleh berhenti di ma. Kalau berhenti di kul gimana? Kul, kullima. Ya. Kemudian fima, ini juga banyak terpisah. Fima, berhenti di fi boleh, berhenti di ma juga boleh. Ainama, terpisah. Maqtu'atun daiman, terpisah selamanya. Ada arba'ati mawadhi', kecuali 4 tempat. Jadi kalau terpisah seperti ini boleh berhenti di ain. Ainama. Kemudian an-lan, maqtu'atun daiman, terpisah selamanya kecuali di 2 tempat. Ada mawdhi'ain, surah Al-Kahfi dan surah Al-Qiyamah. Kalau terpisah maka boleh berhenti di an. Allan, allau. Nah, yang pertama kita sebutkan tadi. Namun sekarang terpisah. Gimana cara wakafnya? Boleh berhenti di yang pertama. Allau, kaila, maqtu'atun daiman, selalu terpisah. Kaila, hukum asalnya dia dipisah antara kai dan la, karena kai satu kata, la satu kata. Ada arba'ati mawadhi', kecuali 4 tempat dalam Al-Quran. Nah, ini kalau terpisah berarti boleh dibaca dengan berhenti di kata yang pertama. Kaila. Kemudian amman, man, boleh berhenti di an. Boleh juga di man. Amman. Yauma hum, ini juga terpisah. Yaum, boleh. Yaumahum. Wa idza rusimat kalimatun mujazza'atun wuqifa 'ala al-juz' al-akhir minha dun al-awwal. Dan apabila ditulis kalimatnya itu secara terpisah, mujazza'ah, terbagi-bagi, maka diwakaf di bagian yang terakhir, bukan yang pertama. Misalnya, salamun ala Ilyasin. Kata Ilyasin, ini kan satu kata asalnya. Tapi ketika ditulis secara terpisah, berdasarkan rasam Utsmani, maka kalau kita mau berhenti dan dalam keadaan terpaksa misalnya, maka nggak boleh berhenti di il, berhenti di Yasin. Salamun ala Ilyasin allati la thaniya laha fil Qur'an. Yang demikian ini, seperti ini tidak ada duanya dalam Al-Qur'an. Jadi satu-satunya kata Ilyasin yang seharusnya disambung ilnya dengan Yasin, tapi di sini di surat As-Saffat dipisah antara il dan Yasin. Maka nggak boleh berhenti di ilnya. Salamun ala il, salamun ala Ilyasin. Jadi harus berhenti di bagian terakhir dari yang tertulis secara mujazza'ah, terpisah, potong. Ya, dengan demikian berakhir wakaf ittirari, wakaf terpaksa. Dengan kesimpulan yang namanya wakaf terpaksa, dimanapun kita wakaf, maka ma'dzur karena uzur-uzur yang telah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu. Kemudian kita ulangi lagi ya, tidak boleh wakaf ittirari itu dengan melanjutkan pada kata selanjutnya.
harus mengulang. Kemudian yang kedua, pembahasan kita tentang al-waqful ikhtiyari, dan inilah yang merupakan pembahasan yang perlu untuk diperhatikan kaidah-kaidahnya. Al-waqful ikhtiyari, dari namanya wakaf pilihan. Jadi bukan karena keterpaksaan oleh sebab-sebab yang tidak dikuasai, tetapi ini menurut kehendak kita. Namanya waqf ikhtiyari. Al-waqful ikhtiyari yanqasimu ila qismain. Wakaf ikhtiyari, wakaf pilihan ini ada dua macam. Jaizun wa mamnu'un. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang boleh, ada yang terlarang. Tidak boleh wakaf memilih wakaf di situ tanpa ada udzur ya. Kalau sudah ada udzur, maka berubahlah menjadi wakaf ikhtiyari. Yang pertama, al-waqful jaiz, wakaf yang boleh hukumnya. Karena inilah hukum asal dari wakaf. Jaiz, mubah. Boleh-boleh saja kita berhenti, dimanapun kita berhenti. Hukum asalnya seperti itu. Tapi menjadi mamnu', menjadi terlarang kalau bisa merusak arti, dan itu pilihan kita sendiri, bukan karena terpaksa. Nah, yang boleh, hukum wakaf yang boleh ini terbagi lagi. Al-waqful jaizu yanqasimu ila thalathati aqsam. Wakaf yang boleh itu ada tiga macam, tiga jenis lagi. Yang pertama al-waqfut tam, wakaf yang sempurna. Yang kedua al-waqful kafi, wakaf yang cukup. Yang ketiga al-waqful hasan, wakaf yang bagus. Baik, satu persatu akan kita bahas. Al-waqfut tam, yang pertama, wakaf yang sempurna. Apa itu definisinya? Huwal waqfu ala maqta'in tamma ma'nahu wa lam yata'allaq ma ba'dahu bihi lafzan wala ma'na. Wakaf tam atau wakaf yang sempurna itu adalah wakaf di sebuah maqta', sebuah potongan kalimat di dalam ayat, ada kata tertentu, berhenti di kata tertentu yang sudah sempurna maknanya dan tidak ada kaitannya dengan ayat atau kata setelahnya, baik secara lafadz maupun secara makna. Baik secara lafadz maupun secara makna. Kama fi awakhiris suwar, sebagaimana berhenti di akhir surat. Karena antara akhir surat dengan awal surat berikutnya itu sudah tidak ada lagi hubungan secara lafadz maupun makna yang langsung. Ya. Tapi hubungan tidak langsung mungkin tetap ada. Antara satu surat dengan surat berikutnya itu mungkin ada hubungan, tapi tidak secara langsung. Jadi sekali lagi, wakaf sempurna itu adalah wakaf yang sempurna maknanya dan tidak ada hubungan lagi dengan kata setelahnya, baik secara lafadz maupun makna. Tidak ada kaitannya. Kama fi awakhiris surat, seperti di akhir surat. Wa fi awakhiris sifatil mu'minin, dan di akhir sifat orang-orang beriman. Jadi di akhir paragraf yang menceritakan tentang orang-orang beriman. Kalau sudah selesai, maka selanjutnya misalnya beralih ke ayat tentang orang-orang kafir, maka berhenti di akhir kata yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman. Ini namanya wakaf dan sudah sempurna. Tidak ada hubungan lagi dengan
kata sesudahnya, baik secara lafaz maupun makna. Awil kafirin, awil munafikin, atau di akhir ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat orang kafir, orang munafik. Au nihayati dzikril jannati awin nar, atau di akhir dari penyebutan kisah tentang surga atau tentang neraka. Au ahadul masyahid, atau salah satu dari masyhad, peristiwa atau kejadian. Jadi misalnya satu paragraf, dua paragraf, ayat itu menceritakan sebuah kejadian, sebuah kisah. Maka di akhir kisah tersebut kita wakaf, maka wakaf kita ini dinamakan dengan wakaf dan ini anjuran, ya. Au nihayatil qasas, atau di akhir kisah, ya. Bagaimana tadi kita sampaikan, kal waqfi ala, seperti wakaf pada kata al-muflihun. Itu dalam surah Al-Baqarah di awal yang menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Jadi berhenti di kata-kata al-muflihun. Ini wakafnya wakaf tam. Kemudian berhenti di walahum adzabun azim. Akhir ayat yang menceritakan tentang ciri-ciri orang kafir. Kemudian innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini akhir dari ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik, ya, di surah Al-Baqarah. Berhenti di innallaha ala kulli syai'in qadir adalah wakaf yang tam, sempurna. Kemudian wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa kullu dzalika fi awal surah Al-Baqarah. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Ini juga wakafnya wakaf yang tam, karena di akhir dari sebuah kisah, akhir dari sebuah peristiwa, akhir dari sebuah sifat. Selain surat Al-Baqarah, kita bisa mengambil contoh di surat Al-Kahfi yang hari ini kita baca. Berhenti di akhir kisah Ashabul Kahfi. Wakafnya disebut wakaf tam. Berhenti atau wakaf di akhir ayat yang menceritakan tentang kisah dua orang, yang satu diberi surga, Ashabul Jannah, ya. Dua orang, yang satu diberi kenikmatan oleh Allah, yang satu tidak. Namun yang diberi kenikmatan ini kufur atau melakukan kesyirikan, yang akhirnya dia ditimpa kemalangan. Akhirnya dia baru sadar dan dia menyesal akan perbuatan syiriknya. Nah, berhenti di kisah itu namanya wakaf tam. Berhenti di kisah Nabi Musa dan Khidir. Ini juga wakafnya wakaf tam. Berhenti di akhir kisah Dzulqarnain. Wakafnya wakaf tam. Berhenti di akhir surat Al-Kahfi. Juga wakafnya wakaf tam. Dan wakaf tam ini sangat bagus kalau bisa dijadikan sebagai patokan bagi imam sholat tarawih. Nah, ini fikih, karena antum calon imam, ya, calon imam tarawih khususnya, nanti yang paling dibutuhkan setelah antum lulus adalah orang-orang akan cari antum untuk jadi imam tarawih di kampung-kampung atau di desa-desa yang kecil begitu. Apalagi kalau antum sudah di kota besar. Nah, kebutuhan akan imam sholat tarawih tentu lebih besar dan lebih banyak juga, ya. Maka diharapkan antum ini bisa mengcover kebutuhan dan permintaan dari masyarakat kita yang banyak. Nah, maka penting untuk diajarkan yang seperti ini, wakaf yang jaiz. Salah satunya adalah wakaf tam, dan ini sangat bermanfaat bagi seseorang yang menjadi imam sholat tarawih atau sholat malam secara umum. Ketika dia ingin membaca Al-Qur'annya dalam sholat, di mana dia harus berhenti? Biasanya itu ditandai dengan ain, ya, wakaf ain. Nah, kalau kita hubungkan antara pelajaran kita ini dengan tanda-tanda wakaf, maka wakaf tam ini biasanya disimbolkan dengan ain, ya. Salah satu tanda wakaf yang
sama artinya dengan wakaf tam. Wakaf yang sempurna adalah yang tanda wakafnya disimbolkan dengan ain. Ain itu, huruf ain, singkatan dari ruku'. Awalnya kenapa disimbolkan dengan huruf ain? Karena dia singkatan dari ruku'. Ruku' itu yang lebih bisa mewakili kata ruku' adalah huruf ain itu. Maka ditulislah di samping atau di atas ayat di wakaf yang tam huruf ain. Baik. Yang kedua, al-waqful kafi. Wakaf yang cukup. Apa itu definisinya? Huwal waqfu ala maqta'in tamma ma'nahu wa ta'allaqa ma ba'dahu bihi ma'nan la lafzan. Wakaf cukup itu adalah wakaf yang sebenarnya derajatnya di bawah tam. Jadi apa bedanya nanti dengan tam? Silakan coba lihat di definisinya, yaitu wakaf pada kata tertentu, maqta', tamma ma'nahu, yang sudah sempurna maknanya, wa ta'allaqa ma ba'dahu bihi ma'nan, namun masih ada kaitannya dengan kata setelahnya dari sisi makna. La lafzan, namun sudah tidak ada kaitan lagi dengan atau secara lafaz. Kalau secara lafaz tidak ada hubungannya. Jadi boleh berhenti di situ dan hukum berhentinya cukup kafi, cukup bagus. Kalau tam sangat bagus, sempurna. Kal waqfi ala, seperti wukuf pada kata yu'minun. Ya, kemudian wa ma hum bimu'minin. Itu permulaan di kisah orang-orang munafik, ciri-ciri orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, di ayat itu kalau kita berhenti, maka namanya waqaf kafi. Kenapa? Karena secara lafaz memang sudah tidak ada hubungan lagi dengan kata setelahnya. Bukan merupakan kata setelahnya itu bukan jawab dari syarat, ya, bukan tolab atau jawab tolab, jadi bukan jawab silah, jadi bukan terletak setelah kata alladzi. Kalau setelah kata alladzi ini masih ada hubungan, karena antara kata alladzi dan kata-kata sesudahnya itu hubungannya adalah hubungan silah, jawab silah. Alladzi apa? Yang apa, yang bagaimana gitu ya. Kemudian bima kanu yakdzibun. Ini masih di tengah-tengah cerita tentang orang munafik. Nahnu muslihun. Ini perkataan orang-orang munafik. Secara lafaz memang sudah tidak ada hubungan lagi dengan ayat berikutnya, tapi secara makna masih memiliki kaitan atau hubungan. Maka berhenti di ayat-ayat yang tadi kita sebutkan sudah cukup kafi. Namun alangkah lebih baiknya jangan berhenti untuk tidak membaca lagi setelah itu. Ya, masih kalau bisa diteruskan. Walakin la yash'urun. Nah, ini kan masih setelah ayat ini masih membicarakan masalah orang munafik. Bukan di akhir kisah atau di akhir sifat dari orang-orang munafik. Sehingga apa? Wakaf tam ini biasanya di akhir-akhir, sedangkan wakaf kafi biasanya sebelumnya. Kalau ada orang wakaf di ayat-ayat yang tidak ada tanda ainnya, ya, bahkan ada tanda la-nya di atas ayat tersebut, maka ini disebut dengan wakaf kafi. Jadi secara wakaf dia sudah cukup boleh untuk berhenti di situ. Namun alangkah lebih baiknya dia melanjutkan. Ini wakaf kafi. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, wakaf kafi ini kalaupun kita berhenti di kata tersebut, maka tidak perlu mengulang kembali satu atau dua kata sebelumnya. Kita sudah bisa melanjutkan
langsung memulai di kata setelahnya. Ini wakaf kafi. Jadi sama-sama seperti wakaf tam, tidak perlu mengulang lagi, sudah bisa lanjut. Ini persamaan antara wakaf tam sama wakaf kafi. Bedanya apa? Bedanya di wakaf tam itu kalau kita berhenti di wakaf tam, maka kita boleh untuk tidak membaca lagi. Selesai dengan sempurna. Makanya disebut wakaf tam. Sudah nggak jalan lagi. Sudah parkir. Ya. Tapi kalau wakaf kafi berhenti karena lampu merah. Nggak boleh diterobos misalnya. Ya. Tapi kan masih jalan. Lampu merah itu kan bukan parkir. Stopnya itu bukan karena kita parkir di situ. Tidak. Tetapi menunggu giliran. Karena yang lain kesempatan mereka untuk berjalan. Berhenti karena peristiwa kecelakaan lalu lintas. Harus berhenti. Tengah-tengah orang sedang sedang beradu antara satu motor dengan motor lainnya. Kita juga mau ikut-ikutan? Ya enggak, kita berhenti ya. Bukan dalam rangka untuk terjanggur, untuk meramai-ramaikan. Lihat, ada apa, cuma lihat tok, nggak bantu. Bikin macet lalu lintas. Kita berhenti karena memang yang lain pada berhenti, gitu. Nah ini wakaf kafi, boleh kita berhenti di situ. Nggak harus attract dulu nanti baru maju lagi. Bisa langsung maju kalau yang di depan kita sudah maju. Begitu kira-kira perbandingannya antara wakaf tam dengan wakaf kafi. Wa kullu dzalika fi awal suratil Baqarah. Contoh-contoh tadi semua itu di awal-awal surat Al-Baqarah. Ya. Kalau tadi kita wakaf tam ambil contoh yang lain di surat Al-Kahfi. Baik, sekarang di surat Al-Kahfi lagi untuk menunjukkan mana wakaf Al-Kahfi. Ingat surat Al-Kahfi kita akan mempraktekkan di mana wakaf kafi. Wakaf kafi adalah wakaf di ayat-ayat, di sela-sela atau di tengah-tengah kisah Ashabul Kahfi. Atau di tengah-tengah kisah Musa dengan Khidir. Atau di tengah-tengah kisah Dzulqarnain. Dan seterusnya. Ya, bisa dibayangkan ya, dan bisa dibedakan antara wakaf tam dan wakaf kafi. Kemudian al-waqful hasan. Al-waqful hasan huwa al-waqfu. Kalau secara arti wakaf hasan ini wakaf yang baik, wakaf yang bagus. Namun secara istilah huwa al-waqfu ala maqta'in tamma ma'nahu wa ta'allaqa ma ba'dahu bihi lafdhan wa ma'nan. Wakaf hasan, wakaf yang baik itu wakaf di sebuah kata yang sudah sempurna maknanya, namun masih berkaitan dengan kata-kata sesudahnya, baik secara lafadz maupun makna. Nah, ini yang 180 derajat berbeda dengan wakaf tam. Wakaf tam tadi yang sudah sempurna maknanya dan tidak ada kaitannya dengan kata sesudahnya, baik secara lafadz maupun makna. Sedangkan kalau masih ada kaitannya dengan kata sesudahnya, baik secara lafadz maupun makna, kalau berhenti di kata tersebut, maka wakafnya disebut wakaf hasan. Bihaitsu di mana la yahsulu al-ibtida'u bima ba'dahu duna ar-ruju' ila makanin yasihhu al-ibtida'u min. Di mana tidak baik memulai dengan kata setelahnya tanpa mengulang kembali ke tempat yang kira-kira tepat untuk memulai kembali. Tadi yang saya katakan, ulang lagi mundur ke belakang satu atau dua kata, tergantung arti atau maknanya yang pas. Jadi juga masalah ibtida, memulai kembali di kata yang mana, ini juga perlu ada ilmunya. Salah satu kaidahnya adalah dengan memahami makna. Jangan salah memulai. Kalau salah memulai bisa mungkin menyebabkan salah arti. Idza kana fi ghairi ra'si ayah. Nah, dan itu pun kalau bukan di akhir ayat.
Kalau bukan di akhir ayat. Kalau di akhir ayat, maka ini sudah menjadi wakaf kafi. Walaupun bukan wakaf tam. Karena wakaf di akhir ayat itu ada yang wakafnya wakaf tam, ada wakafnya wakaf kafi. Tergantung apa? Tergantung maknanya. Kalau akhir ayat itu merupakan akhir dari surat, akhir dari sebuah kisah atau peristiwa, akhir dari penyebutan sifat-sifat orang mukmin, orang munafik, orang kafir, dan lain sebagainya, maka wakafnya adalah wakaf tam. Tapi kalau akhir ayat tersebut bukan di akhir kisah, bukan di akhir sebuah peristiwa, bukan di akhir sebuah sifat, maka wakafnya wakaf kafi. Ahsantum. Nah, contoh wakaf hasan seperti apa? Kal waqfi ala lafzil jalalah min alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti wakaf berhenti di lafaz jalalah, lafaz Allah pada kalimat atau ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Wakaf hasan inilah wakaf yang sering terjadi dan sering kita lakukan. Karena wakaf bukan pada tempat wakaf yang sudah diusahakan oleh para ulama, ditentukan dengan dibuat tanda-tanda wakafnya. Nah, inilah disebut dengan wakaf hasan. Berhenti di tengah-tengah ayat. Sehingga, kata beliau, tidak bagus kalau langsung menyambung atau memulai di kata sesudahnya. Memang sudah sempurna. Alhamdulillah. Ya, sudah sempurna. Segala puji bagi Allah. Rabbil alamin. Tuhan sekalian alam. Sudah sempurna. Maknanya sudah sempurna. Tidak ada kekurangan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tetapi tidak bagus kalau langsung menyambungnya atau mulai kembali di Rabbil Alamin. Alangkah lebih bagusnya kalau diulang lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan mengulangnya, kalau kita berhenti tadi di lillah ya, jangan sambung atau mulai di lillah. Alhamdulillah Lillahi Rabbil Alamin. Ini juga kurang tepat ibtida'nya. Nah, jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Wa kal waqfi ala kalimati al-mu'minun fi qad aflahal mu'minun. Dan seperti waqaf atau berhenti pada kata al-mu'minun di ayat surat Al-Mu'minun yang pertama ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum. Kenapa disebut wakaf hasan padahal di akhir ayat kan ayat pertama ya qad aflahal mu'minun ya karena masih ada hubungan secara makna dan secara lafaz dengan kata-kata setelahnya alladzina hum. Nah, kata-kata alladzina ini merujuknya kepada al-mu'minun, orang-orang yang siapa itu al-mu'minun? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa kal waqfi dan seperti wakaf pada kata al-alamin ar-rahim dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kenapa berhenti di al-alamin juga wakafnya wakaf hasan? Karena kata setelahnya ar-rahman ar-rahim ini masih ada kaitannya dengan kata yang ada pada ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani. Nah, ini yang menyebabkan ada hubungan secara lafaz. Kok majrur tiba-tiba di awal kalimat, di awal ayat kok majrur ar-rahmani? Karena ternyata i'rabnya terpengaruh dengan kata sebelumnya yang ada di ayat sebelumnya.
Sehingga wakaf di Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini disebut dengan wakaf apa? Hasan, ya. Karena secara lafadz masih ada hubungan, apalagi makna. Kalau secara lafadz aja masih ada hubungan, maka pasti secara makna ada hubungan. Tapi kalau masih ada hubungan, kalau Al-Kahfi tadi tamma ma'nahu wa ta'allaqa ma ba'dahu bihi ma'nan la lafdhan, ya. Kalau kafi itu hanya secara makna, lafadznya sudah tidak ada hubungan. Maka saya katakan, kalau secara lafadz saja ada hubungan, maka otomatis secara makna pun berhubungan. Tapi kalau dia berhubungan secara makna, belum tentu lafadznya juga berhubungan. Inilah yang membedakan antara kafi dengan hasan. Ya, misalnya kalau ada yang bertanya, kok berhenti di Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Kok wakafnya wakaf hasan? Bukankah wakaf kafi tadi bisa kita temukan di tengah-tengah sebuah peristiwa, sebuah sifat? Ini kan menunjukkan sifat Allah, Alhamdulillah. Bagaimana Allah itu Rabbil Alamin, ya, Tuhan semesta alam. Nah, kata setelahnya Ar-Rahmanir Rahim, ini ada hubungan dengan lillah, masih punya hubungan secara lafaz. Nah, kalau secara lafaz aja ada hubungan, berarti secara makna juga berhubungan. Maka berhenti di Alhamdulillahirabbil alamin tidak bisa kita sebut sebagai wakaf kafi. Yang bisa kita sebut sebagai wakaf kafi gimana? Di ayat yang kalau kita berhenti, maka kata setelahnya itu tidak ada hubungan lagi secara lafaz, walaupun secara makna masih berkaitan atau berhubungan. Mudah-mudahan bisa bedakan ya, jelas. Nah, nanti kita uji atau kita coba ya, min suratil Fatihah. Baik, ini surat Al-Fatihah. Sekarang Ana mau coba, atau sebelumnya kita lengkapi dulu. Amma idza kana fi ra'sil ayah. Adapun apabila berhenti di akhir ayat, di sebuah kelengkapan ayat, artinya ra'sil ayah itu akhir ayat, kepala, ra's. Fayajuzul ibtida'u bima ba'dahu, maka boleh memulai kembali dengan kata setelahnya. Kama fil ayat at-tis'il ula min suratil mu'minun. Seperti di ayat-ayat 9 yang pertama dalam surat Al-Mu'minun. Itu kan masih ada hubungan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini wakafnya, kalau kita berhenti di setiap akhir ayat, wakafnya itu disebut dengan wakaf hasan. Namun, boleh kita langsung lanjut ke ayat berikutnya atau ke kata berikutnya tanpa harus mengulangi lagi di ayat yang pertama atau sebelumnya. Karena kan tadi dibilang, wakaf hasan itu sebaiknya tidak langsung sambung di kata setelahnya, tapi sebaiknya dimulai kembali dengan mengulang satu atau dua kata sebelumnya yang pantas atau yang pas. Wa fi ru'usi ayat di surat Al-Fatihah, dan begitu pula dengan akhir-akhir ayat dari surat Al-Fatihah. Sekarang kita uji coba ya. Ana akan membaca dan berhenti. Ana akan tanya, itu wakaf apa? Tam, kafi, atau hasan? Ihdinas siratal mustaqim. Wakaf apa itu? Siapa yang tahu? Yang tahu, hidupkan mikrofonnya. Kafe Ustaz. Wakaf
Kafi. Kafi. Nah, wakaf kafi apa tadi? Yang Maknanya sudah maknanya sempurna, tapi masih ada hubungan secara makna. Lafadznya udah nggak ada hubungan lagi. Nah, itu kira-kira ada hubungan nggak secara lafadz? enggak Ustaz. Hah? Ada. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena siratanya itu mansub karena berhubungan dengan lafadz sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dijelaskan lagi sirat yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, berarti itu masih ada hubungan baik secara lafadz maupun makna sehingga dia disebut dengan wakaf hasan. Walaupun terjadi di akhir ayat. Hanya saja ketika wakaf hasan ini terjadi di akhir ayat, ya, yang ada nomornya, maka kita diperbolehkan untuk langsung memulai kembali di kata setelah wakaf tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh. Tanpa harus mengulang lagi, misalnya ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Malah yang seperti itu kurang baik. Disambung atau dimulai dari as-sirata, ya. As-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kurang baik. Karena memulai kembali dari maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi masih ada hubungan dengan fi'il dan fa'il. Maka sebaiknya mengulang dari fi'il fa'il. Kalau ingin mengulang, karena antum mengatakan itu wakaf hasan, dan wakaf hasan itu yahsunul ibtida, bagus kalau diulang, bagus kalau memulai kembali jika diulang dari sebelumnya. Maka sebaiknya lebih baik lagi maksudnya daripada yang ana bilang tadi yang nggak baik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lebih baik itu daripada memulainya di as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lebih bagus lagi, dan ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu idza qara'a al-Qur'an fa waqafa inda ra'si kulli ayat. Beliau kalau membaca Al-Qur'an, beliau wakaf di akhir ayat. Jarang sekali beliau menyambung, ya, menyambung antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau berhenti di alamin. Walaupun secara hukum bacaan atau qiraah boleh wasal. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya. Namun kalau kita mau seperti bacaan Nabi harus diwakaf di akhir ayat. Ya. Contoh yang lain. Qul a'udzu birabbin nas. Wakaf apa itu? Ahsan. Ya, yang bilang Hasan ahsan. Bagus. Itu wakaf hasan. Kenapa? Karena dari segi makna dan lafadz masih ada hubungan dengan kata setelahnya. Apa kata setelahnya? Malikin nas. Ya, kata malikin nas ini ya berhubungan dengan Rabbin nas. Karena kok tiba-tiba di ayat yang di awal kalimat malikin kok majrur. Pasti ada yang menyebabkan dia majrur. Dan ternyata memang ketika kita tilik di ayat yang pertama itu masih ada kaitan dengan ayat kedua dari sisi lafadz dan makna, maka jadilah hasan. Berarti kaitannya sama irob ya gitu ya, Ustaz? Betul sekali. Sangat erat kaitannya atau berhubungan kuat
dengan i'rab atau bahasa Arab atau nahwu bil khusus. Nah, sampai di sini antum menjadi tambah mengerti dan tambah yakin bahwa belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran itu juga ada kaitannya dengan pelajaran nahwu, pelajaran sharaf, pelajaran bahasa Arab, ya. Itu sangat membantu sekali. Disinilah antum sedang diproses untuk memiliki bangunan ilmu fikih, ya, malakah al-fiqhiyah. Seakan-akan sekarang sedang dibangun di dalam jiwa antum sebuah bangunan kepahaman yang utuh begitu ya, dibangun dengan satu bata, dua bata, kemudian ditumpuk-tumpuk, dilem dengan semen yang kuat, ya, semen 3 roda atau apa, terus ada usulnya, ya, apa namanya, besi-besinya itu, tulang bangunan itu harus ada. Ini semua proses. Jadi kalau antum insya Allah serius di program ini, biidznillah, tasirun insya Allah biidznillah a'immatan wa khutaba, menjadi imam-imam dan khatib-khatib insya Allah fil mustaqbal. Ila huna, hal indakum as-su'al? Tafadhal bi su'ali. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan terakhir bismillah pekan depan. Semoga Allah memberikan kita panjang umur, kesempatan dan kesehatan serta kekuatan sehingga kita bisa menyelesaikan pertemuan kita di perkara wakaf dan ibtidah, ya. Kita usahakan perkara wakaf dan ibtidah bisa selesai. Adapun saktah dan seterusnya, ar-raum, kemudian ismam, dan tambahan-tambahan yang lain insyaallah setelah Ramadan dan Syawal biiznillah. هذا وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.